Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas tentang kisah Nabi Allah Ilyas. Pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa Nabi Allah Ilyas ini namanya adalah Ilyas bin Ali bin Ali Azar bin Izar bin Harun bin Imran. Nabi Ilyas ini bisa juga disebut namanya Ilyasin. Jadi kalau disebut Ilyas itu berarti juga Ilyasin. Yang masyhur adalah namanya Ilyas. Nah, di dalam Al-Quran kita sebutkan kemarin, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Nabi Ilyas itu adalah termasuk dari golongan para rasul. Nah, kemudian juga ada sebutkan selanjutnya, salamun ala Ilyasin, salam sejahtera untuk Nabi Allah Ilyasin, maksudnya Nabi Ilyas. Dan ada juga nabi yang lain yang mirip-mirip dengan namanya, yaitu Ilyasa. Ya, jadi Ilyasa ini nabi juga, nabi dan rasul. Nah, jadi jangan tersalah, Ilyas dengan Ilyasa itu berbeda orangnya, berbeda juga namanya. Nanti kita akan sampai bab khusus tentang Nabi Ilyasa. Nah, sekarang Ilyas saja. Kemudian Nabi Ilyas kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah mengutus kepada Nabi Ilyas itu kepada satu kaum yang kaumnya itu menyembah berhala. Kaumnya itu menyembah berhala, nama berhalanya adalah Ba'lan atau Ba'al. Ya, Ba'lan atau Ba'al. Atad'una Ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian menyembah Ba'al lalu kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta? Nah, ini Allah utus Nabi Ilyas kepada kaumnya yang menyembah Ba'lan atau Ba'al. Nabi Ilyas itu diutus kepada penduduk Ba'labak, ya, Ba'labaka atau Ba'labak, yang mereka tadi kita katakan menyembah Ba'lan atau Ba'al. Ba'labak ini adalah sebelah barat Damaskus. Nah, dikatakan setelah Nabi Allah Ilyas diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Ba'labak yang tadi mereka menyembah Ba'al, dan Nabi Ilyas pun melakukannya, tapi kaum Ba'labak mereka ingin membunuh Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam. Dan itulah memang sifat-sifat zaman dulu, orang itu begitu tuh. Ya, orang yang jahat itu jangankan para ulama, nabi aja mau dibunuhnya. Ya, nabi itu mau dibunuhnya. Dan ada beberapa nabi yang dibunuh. Kalau rasul yang dibunuh yang ada dua yang jelas, ya, Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Ayah dan anak dibunuh. Nah, kalau nabi-nabi saja banyak yang dibunuh, ya. Nabi-nabi yang biasa banyak dibunuh. Tapi kalau rasul
Yang jelas ada dua yang pernah dibunuh oleh kaumnya. Yang pertama Nabi Zakaria dan yang kedua Yahya. Bapak dan anak dibunuh oleh kaumnya sendiri. Begitu juga Nabi kita tidak luput dari yang namanya ancaman pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy, terutama di malam hijrahnya Nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beliau sampai ke kota Madinah. Jadi boleh saja ini kata ulama, boleh saja kalau ada orang yang mengancam jiwa kita, kita itu boleh melarikan diri. Nah, tapi kalau kita seandainya memang berani, ya silakan aja dilawan. Kalau ada orang ingin membunuh kita secara zalim, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu wal afiyah, kita boleh lari. Dan itu bukan termasuk pengecut. Ya. Melarikan diri ini adalah untuk mengatur strategi. Kalau mau berani, mau melawan, silakan saja. Dan disebutkan dalam riwayat kalau ada orang yang mempertahankan dirinya atau hartanya diganggu oleh seseorang yang ingin berbuat zalim kepadanya, bahasa kitanya begal lah zaman sekarang. Apabila begal itu membunuh dia, maka dia akan masuk surga. Karena dia telah membela dirinya, harga dirinya, begitu juga hartanya. Dan kalau seandainya dia yang membunuh begal, begalnya masuk neraka. Begalnya masuk neraka. Nah, kita kembali ya. Jadi Nabi Ilyas ini tidak luput juga dari kaumnya yang zalim yang mereka itu ingin membunuh Nabi Ilyas. Namun Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam sempat melarikan diri dan bersembunyi sehingga mereka tidak mendapatkan Nabi Ilyas dan gagallah pembunuhan kepada Nabi Ilyas. Dalam riwayat Abu Yaqub Al-Azra'i dari Yazid bin Abdus Samad dari Hisham bin Ammar, dia berkata, aku mendengar orang yang bercerita tentang Ka'ab bin Al-Akhbar. Dia berkata, sesungguhnya Nabi Allah Ilyas bersembunyi dari kejaran kaumnya di dalam sebuah gua selama 20 tahun lamanya, sampai Allah membinasakan raja itu dan kekuasaan kerajaan dipegang oleh raja yang lain. Jadi bersembunyi selama 20 tahun. Memang ya, nabi-nabi itu kalau dikejar oleh orang-orang yang jahat, mereka itu bersembunyi ke dalam goa. Ya begitu juga para pejuang-pejuang kita dulu. Pejuang-pejuang membela tanah air, apabila datang Belanda, datang Jepang, ya sudah siap, maka mereka lari ke hutan dan bersembunyi di goa. Ya, goa. Itu yang disebut apa ya? Perang gerilya. Perang gerilya. Bersembunyi dalam hutan, bersembunyi dalam goa. Dan Nabi kita pun begitu juga. Nabi kita kan sama tuh. Waktu pertama kali beliau berkhalwat, bahasa kitanya, beruzlah, sampai beliau mendapatkan wahyu, diangkatlah beliau menjadi Nabi dan Rasul. Itu di satu gua namanya Ghar Hira, Gua Hira, di puncak Jabal Nur yang ada di Mekah. Kurang lebih 5 km ya dari Masjidil Haram. Dan begitu juga waktu Nabi dikejar oleh kaum Quraisy pada malam hijrahnya Nabi. Nabi pun bersama Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di satu gunung yang dikenal namanya Jabal Thur. Jabal Thur. Di puncak gunung itu ada goanya, Nabi bersembunyi.
Bahkan nanti dikatakan di hari kiamat, dikatakan di akhir zaman. Di akhir zaman nih. Ketika Dajjal nanti sudah keluar dari persembunyiannya, Nabi Isa turun di Damaskus, ya, di Masjid Menara Putih. Lalu sampai akhirnya Dajjal mati di tangannya Nabi Isa. Setelah itu tenanglah sementara karena Dajjal telah mati, pasukan Dajjal juga telah dibinasakan. Nah, kemudian setelah itu keluar lagi Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wal Ma'juj. Ceritanya panjang. Intinya Ya'juj wal Ma'juj ini adalah dua bangsa, dua suku besar yang sudah ada mulai zaman dulu. Simpang siur ceritanya itu Ya'juj wal Ma'juj itu. Cuman intinya mereka keluar nanti dari persembunyiannya. Yang mana mereka itu sekarang lagi dikurung. Di mana tempatnya wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Kisahnya itu ada di surah Kahfi. Surah Al-Kahfi yang mana Dzulqarnain mengurung mereka. Membikin tembok yang terbuat dari besi dan tembaga yang dileburkan. Mereka tidak bisa keluar sampai hari yang dijanjikan mereka untuk keluar. Ketika mereka keluar dari persembunyiannya, dari kurungannya itu, penjaranya, maka mereka keluar dengan jutaan Ya'juj wal Ma'juj tadi, bagaikan air yang turun dari atas bukit. Ya, bahasa kitanya air terjun, air bah keluar, sok begitu. Saking banyaknya manusia, saking banyaknya Ya'juj wal Ma'juj itu, jumlahnya lebih banyak dari manusia pada saat nanti itu. Nabi Isa dan kaumnya Imam Mahdi tidak bisa melawan mereka. Kanibal, Ya'juj wal Ma'juj itu kanibal, pemakan manusia, pemakan apa saja. Lalu dikatakan Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin pun mereka bersembunyi di goa-goa. Nah, itu nanti ada di goa-goa bersembunyi. Lalu Nabi Isa dan Imam Mahdi berdoa minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah menumbuhkan atau mengeluarkan ulat-ulat pemakan daging. Ulat-ulat itu tumbuh dari leher mereka. Entah dari mana ulat itu. Ulat pemakan daging. Maka leher mereka itu pun digigit oleh ulat-ulat. Bukan ular ya. Ulat pemakan daging. Tenggorokan mereka pun lepas, copot, bolong. Matilah mereka. Mati. Dan dikatakan dalam riwayat itu, tidaklah seseorang berjalan di muka bumi kecuali mereka akan menginjak bangkainya Ya'juj wal Ma'juj. Saking banyaknya itu Ya'juj wal Ma'juj. Seluruh dunia keluar dia. Nah, bangkainya busuk, matian, semuanya busuk. Lalu Nabi Isa, Imam Mahdi berdoa, ya Allah, gimana ini? Bau sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus lagi burung-burung pemakan daging. Entah dari mana asalnya burung-burung itu. Banyak, ribuan, jutaan, miliaran burung-burung itu. Entah dari mana datangnya. Allah Maha Kuasa mendatangkan burung-burung pemakan daging. Maka bangkainya Ya'juj wal Ma'juj itu pun dimakan oleh burung-burung pemakan daging itu. Makan. Sisanya lagi, ya, dimakan dagingnya, maka tersisa daripada bangkainya Ya'juj wal Ma'juj itu. Bau sama sekali. Nabi Isa, Imam Mahdi dan kaum muslimin pada saat itu nggak bisa keluar dulu dari goa saking baunya. Lalu mereka berdoa lagi untuk menghilangkan bangkai yang tersisa ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat, sehingga bangkai-bangkai Ya'juj wal Ma'juj itu pun terbawa arus air sampai ke dalam laut. Lalu bangkai mereka itu yang tersisa dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Dan dikatakan dalam riwayat itu, bumi itu sangatlah bersih, bagaikan cermin. Ibarat kata nih ya, kalau seandainya itu cermin, maka seseorang bisa bercermin di bumi itu. Bersih bumi tadi. Puing-puing bekas perang dunia ketiga sudah tidak ada lagi, larut semuanya. Kembalilah seperti semula. Bersih, damai, tentram, dan tidak ada pada saat itu
Di seluruh dunia tidak ada lagi kecuali mereka, orang-orang manusia ini semuanya sudah berislam semua. Tidak ada lagi yang kafir. Dibawa ke pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, jadi kita kembali, goa itu memang jadi salah satu tempat persembunyian ya. Persembunyian termasuk Nabi Allah Ilyas alaihissalatu wassalam bersembunyi di dalam goa selama 20 tahun.